Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin terutama anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pendengar radio lain, serta para pemirsa beberapa stasiun TV. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas beberapa kesalahan orang di dalam melakukan sholat. Salah satu di antara kesalahan orang yang sholat, terutama biasa dilakukan oleh orang yang sakit, lalu tidak mampu berdiri lalu duduk. Ketika sujud, dia meletakkan sesuatu di tempat sujudnya seperti bantal atau kayu sehingga sujudnya tidak langsung menempel di tanah. Ini termasuk kesalahan. Tidak boleh kita sujud di atas sebuah benda. Harus langsung ke tanah atau sesuatu yang langsung menempel di tanah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada Rasulullah SAW rajulan min ashabihi maridan wa ana ma'ah fadakhala alaih wa huwa yusalli ala udin fawadha'a jabhatahu ala al-ud fa'awma'a ilaih fataraha al-ud wa akhadha bisadah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'ha anka, yakni al-wisadah. In istata'ta an tasjuda 'ala al-ard wa illa fa'awma ima'an waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika. Kata Ibnu Umar, Rasul SAW melayat seorang sahabatnya yang sakit. Saat itu aku menyertainya. Begitu masuk, orang itu sedang sholat di atas sebuah papan. Dan dia meletakkan keningnya di atas papan itu. Nabi berisyarat, jadi ketika sedang duduk, sedang sholat, di tempat sujudnya ada papan, dia sujud di atas papan itu. Nabi berisyarat, kemudian disingkirkanlah papan itu, lalu diambillah bantal untuk tempat sujud dia. Berkatalah Nabi SAW kepada dia, da'ha angka, singkirkan bantal itu darimu. Kalau engkau mampu sujud langsung, sujudlah langsung. Kalau tidak, maka cukup dengan isyarat. Cukup dengan membungkukkan sedikit badan. Dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu ketika sholat dengan isyarat. Jadi ketika duduk, ruku'nya umpamanya segini, sujudnya lebih rendah lagi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan sanadnya sahih. Seluruh rijal atau perawi hadis ini semuanya thiqat
Dan kesohihan hadis ini diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Dari hadis ini jumhur ulama menyatakan dimakruhkan ketika sujud meletakkan sesuatu di tempat sujudnya, baik papan ataupun bantal ataupun benda lain. Berkata Imam Malik tentang orang yang sakit dan tidak mampu sujud. Kata Imam Malik, annahu la yarfa'u ala jabhatihi syai'an wa la yansibu baina yadayhi wisadah wa la syai'an yasjudu alaih. Tidak boleh mengangkat atau menyimpan satu benda sebagai alas bagi keningnya ketika sujud. Tidak boleh menyimpan bantal atau benda lainnya kemudian dia sujud di atas benda itu. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Um, la yurfa'u ila jabhatihi syai'an, la yarfa'u ila jabhatihi syai'an liyasjuda alaih. Liannahu la yuqalu lahu sajid hatta yasjuda bima yulsiqu bil ard. Fa in wada'a wisadah 'ala al ard fasajada 'alaiha ajza'ahu dzalik insyaallah. Tidak boleh seseorang menyimpan sesuatu benda untuk sujud, untuk menyimpan keningnya dan dia sujud di atas benda itu. Karena itu tidaklah disebut sujud. Sehingga seseorang sujud dengan sesuatu yang langsung nempel di tanah. Kalau yang langsung nempel di tanah seperti karpet atau sajadah, nggak apa-apa. Tapi kalau menyimpan benda lain agar agak tinggi sedikit dari tanah terus sujud, maka tidak boleh. Tapi kalau seseorang meletakkan bantal lalu sujud di atas bantal tersebut, salatnya sah insya Allah. Di awal kalimatnya beliau melarang, tapi kalau ada orang yang kekeh tetap salatnya sah. Menunjukkan tidak haram, tapi sebatas makruh. Dan makruhnya orang yang sakit sujud di atas sesuatu diterangkan oleh banyak ulama dari kalangan para sahabat dan ulama-ulama selainnya. Sebagaimana sebuah hadis dari Umar bin Muhammad, dia menyatakan, dakhalna ala Hafiz bin Asim na'uduhu fi syakwa qala fahaddathana qala dakhala alayya ami Abdullah bin Umar qala fawajadani qad kasurtu li numruqah yani al-wisadah qala wa basatu alaiha Hamzah qala wa ana asjudu alaiha qala faqala li ya ibna akhi la tasna hadha tanawalil ard biwajhika fa illam taqdir ana dhalik fa'auma'a bira'sika ima'an. Kami, kata Umar bin Muhammad, masuk menemui Hafsah bin Asim, masuk menemui Hafiz bin Asim. Hafiz bin Asim ini sedang sakit. Lalu ditengok. Maka dia berkata, tadi datang pamanku yaitu Abdullah bin Umar. Dia menemukan aku telah memotong wisadah atau bantal, kemudian aku bentangkan bantal tersebut di hadapanku untuk sholat. Lalu aku sujud di atas bantal itu. Berkatalah Ibnu Umar, wahai anak saudaraku, jangan kamu lakukan itu. Kalau kamu mau
sujud dengan wajahmu langsung ke tempat sujud. Kalau tidak mampu, cukup berisyarat dengan kepalamu ketika akan sujud. Jadi cukup menunduk saja, tidak langsung sujud ke tanah kalau tidak mampu. Jadi tidak perlu meletakkan suatu benda di tempat sujud tersebut. Ketika Ibnu Umar ditanya tentang orang yang sholat, yang sakit lalu sholat, terus sujudnya di atas sebuah papan. Maka beliau menyatakan, la amurukum an tattakhiduni min dunillahi awthanan in istata'ta an tusalliya qa'iman wa illa fa qa'idan wa illa fa mudtaji'an. Kata Ibnu Umar, aku tidak merintahkan kalian untuk mengambil sesembahan lain selain Allah. Kalau kamu bisa sholat berdiri, sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak, sambil duduk. Kalau nggak mampu duduk, sambil berbaring pun cukup. Abdullah bin Mas'ud masuk menemui saudaranya yang sedang sakit. Didapatinya orang yang sedang sakit itu sedang sujud di atas sebuah papan. Diambillah papan itu oleh Ibnu Umar. Setelah selesai orang itu sholat, Ibnu Mas'ud berkata, inna hadha syai'un arada bihi syaitan. Wajhaka alal arad fa illam tastati fa'aumi ima'an. Sesungguhnya papan ini sesuatu yang disorokkan oleh syaitan. Letakkan keningmu di atas tempat sujud. Kalau tidak mampu, cukup berisyarat saja. Jadi para sahabat semuanya demikian. Melarang orang sujud ketika sakitnya dan ketika sujudnya meletakkan sebuah benda di hadapannya. Maka tidak boleh. Letakkan langsung wajah kita di tempat sujud. Kalau tidak mampu karena sakit, karena pening, maka cukup dengan duduk dan berisyarat dengan kepalanya. Itulah kesalahan orang ketika sujud, yaitu menempatkan sebuah benda di tempat sujudnya. Kedua, ada sujud sahwi. Nanti akan dijelaskan tentang sujud sahwi, penyebabnya dan caranya. Tapi kesalahan banyak orang dalam hal sujud sahwi adalah membaca bacaan yang umum dibaca oleh manusia, subhana man la yasu wa la yanam. Atau subhana man la yanamu wa la yasu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, ini dianggap salah, keliru karena apa? Karena sama sekali tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Berkata pengarang kitab As-Sunan wal Mubtada'at, ketika menjelaskan kesalahan orang ketika sujud sahwi, membaca subhana man la yanam wa la yasu atau subhana man la yasu wa la yanam. Kata beliau, walam yuhfad anhu sallallahu alaihi wasallam dzikrun khas li sujudi sahwi, bal adhkaruhu kasairi adhkari sujudi sholawat. Tidak ada satupun hadis dari Nabi SAW tentang doa khusus sujud sahwi. Yang benar bacaan sujud sahwi seperti sujud umumnya di dalam sholat. Yaitu membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Biasa, minimal 3 kali. Boleh lebih? Boleh. Berdasarkan keumuman hadis, kata Nabi SAW, ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan subhana rabbiyal a'la sebagai bacaan bagi semua sujud kalian. Semua jenis sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la. Sujud sahwi, iya. Sujud syukur, iya.
Termasuk sujud tilawah, iya bacaan pokoknya Subhana rabbiyal a'la. Tetapi untuk sujud tilawah ada bacaan tambahan selain Subhana rabbiyal a'la, yaitu sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Itu bacaan tambahan setelah Subhana rabbiyal a'la. Nah, adapun dalam sujud sahwi tidak ada bacaan khusus. Kata beliau, wa amma ma yuqalu min annahu yaqulu fihi subhana man la yasu wa la yanam falam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la ashabuhu wa lam yadulla alaihi dalilun min sunnatil battah wa innama huwa manamun ra'ahu ba'du kibari mukharriqis sufiyah fala taltafitu ilaih wa khudhu dinakum min kutubis sunnatis sahihah wa ma'adahu farudduhu ila qailihi. Adapun apa yang banyak dibaca oleh orang ketika sujud sahwi, yaitu subhana man la yasu wa la yanam. Ini tidak pernah dikerjakan baik oleh Nabi, oleh para sahabat. Tak ada satu dalil pun dari sunnah Nabi. Ini hanyalah mimpi seorang tokoh sufi. Dia mimpi, di dalam mimpinya dia berjumpa Nabi SAW. Lalu Nabi mengajarkan doa sujud sahwi, subhana man la yasu wa la yanam. Akhirnya dia membaca itu. Boleh enggak mimpi berjumpa Nabi SAW lalu Nabi mengajarkan, lalu itu dijadikan sebagai patokan atau rujukan? Tidak boleh mimpi itu. Karena apa? Tidak mungkin Nabi mengajarkan ke orang setelah kematian beliau, tapi selama hidup tidak mengajarkan. Karena agama sudah sempurna setelah wafatnya Nabi, ya enggak? Sebelum Nabi wafat itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama. Artinya tidak ada yang tertinggal. Jadi kalau Nabi sudah wafat terus datang ke mimpi seseorang yang dianggap soleh, lalu mengajarkan ajaran yang tidak sempat diajarkan oleh beliau selama hidup, berarti agama itu belum sempurna artinya, sampai harus ada tambahan dan tidak diamalkan oleh sahabat dan tabi'in, tapi diajarkan ke sufi yang 400 tahun setelah Nabi wafat. Nggak mungkin ini. Maka tidak boleh. Maka kata para ulama, fala taltafitu ilaih, jangan kamu lirik orang itu. Ambillah agama kamu dari kitab-kitab sunnah yang sahih. Adapun yang tidak sahih, apalagi khurafat, hanya dari dongeng-dongeng orang-orang sufi yang mengaku wali Allah, lalu dapat wahyu begini, dapat ajaran begini dari Nabi SAW. Farudduhu ila qailihi. Kembalikan kepada dia, tolak, jangan diambil. Ya, inilah kesalahan di dalam sujud sahwi, yaitu membaca subhana man la yasu wa la yanam atau subhana man la yanam wa la yasu. Jadi yang benar bacaan sujud sahwi apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Boleh pakai wa bihamdi? Boleh. Minimal 3 kali. Kedua, masih tentang sujud sahwi. Ada imam yang ketika membaca Al-Quran lupa atau salah. Di masjid ini suka ada nggak imam yang lupa atau salah? Ada. Bukan ada lagi, sering, ya nggak? Nah, lalu si imam menyalahkan makmum. Apa kesalahan makmum? Oh, pasti ada makmum yang nggak benar wudunya.
akibat dari kesalahan wudu makmum, imamnya salah bacaan. Kesalahan imam ditemlehkeun kepada makmum. Apa ditemlehkeun tadi? Disalahkan ke makmum. Pasti ada yang enggak benar nih wudunya. Makanya saya salah bacaannya. Di sebagian tempat ada. Dan ini didasarkan kepada salah satu hadis. Hadisnya ini diterima dari Syubaib Abu Ruh dari seorang sahabat Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi SAW sholat subuh. Di dalam sholat subuhnya membaca surah Ar-Rum setelah Al-Fatihah. Surah yang ke-30. Maka tiba-tiba keliru beliau membacanya. Setelah keliru membacanya, seusai sholat beliau berkata, "Ma bala aqwamun yusalluna ma'ana la yuhsinuna tuhur fa innama yulbasu alaina al-Qur'an ulaik fa innama yalbisu alaina al-Qur'an ulaik." Setelah selesai Nabi berkata, kenapa ada orang-orang yang sholat dengan kita tapi wudunya tidak benar? Mereka lah yang menyebabkan kita keliru ketika membaca Al-Quran dalam sholat tadi. Dalam hadis ini Nabi SAW ketika keliru membaca surat menyalahkan ada makmum yang enggak benar wudunya. Ada memang hadisnya. Akan tetapi hadis ini dhaif. Karena Syubaib, namanya dia ini Syubaib nama asli Ibnu Nuaim. Kata Ibnu Abi Ruh bahwa kunyahnya itu Abu Ruh Al-Hamas. Kata Imam Ibnu Qattan la tu'raf adalatuhu. Keadilannya itu tidak diketahui. Tidak adil. Ini yang pertama. Yang kedua ada cacat lain yaitu isinya bertolak belakang dengan ayat. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 46, "Wa man asa'a fa'alaiha." Siapa orang yang salah, dosanya ditanggung oleh orang yang salah itu. "Wa la taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak bisa menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Yang salah makmum, maka tidak ada efeknya kepada imam. Oleh karena itu, kalau imam salah baca Al-Quran di dalam sholatnya tidak berarti bahwa orang tersebut salah karena makmumnya yang keliru atau tidak benar ketika wudhu. Udah itu mah aku aja salah imam. Hadis Nabi SAW yang tadi hadisnya dhaif. Yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi kesalahan imam murni itu mah tanggung jawab imam. Bukan tanggung jawab si makmum yang dianggap salah ketika berwudu, ya. Itulah kesalahan yang kedua yang berkaitan dengan sujud sahwi. Kita lanjutkan setelah beres kita membahas tentang sujud. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud itu ada yang disebut dengan jalsatul istirahah. Duduk istirahat. Jadi setelah sujud yang kedua kali, lalu bangkit. Berdiri menuju ke rakaat yang berikutnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, bertakbir ketika bangkit dari sujud.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Al-Hakim, "Tsumma yarfa'u ra'sahu wa fayukabbiru." Lalu beliau mengangkat kepalanya dari sujud lalu bertakbir. Kadang-kadang ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangan. Tidak selalu, tapi kadang-kadang. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Uwanah dan Abu Daud dengan dua sanad yang sahih, wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadza takbir ahyanan. Kadang-kadang beliau mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir ini. Kadang-kadang aja, tapi seringnya tidak. Ketika ada orang yang sholatnya salah, ditegur oleh Nabi SAW. Salah satu tegurannya, "Tsumma sna' dzalika fil kulli rak'ah wa sajdah, fa idza fa'alta dzalik faqad tammat sholatuka. Wa in anqasta minhu syai'a, anqasta min sholatika." Lakukan semua gerakan-gerakan tadi di setiap rakaat. Kalau kamu melakukan secara benar, kamu menyempurnakan sholatmu. Kalau ada yang kurang, berarti kamu kurang dalam sholatmu. Ketika bangkit, wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan. Beliau kadang-kadang ketika bangkit dari sujud mengangkat kedua tangan. Kadang-kadang. Jadi kalau kita ada melihat orang bangkit dari sujud sambil angkat dua tangan, jangan disalahkan. Mungkin mengamalkan sunnah Nabi SAW yang kadang-kadang mengangkat kedua tangan. Thumma yastawi qa'idan ala rijlihil yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'admin ila mawdihi. Kemudian setelah takbir bangkit dari sujud, beliau duduk dulu secara lurus di atas hamparan kaki kirinya secara tegak. Kaki kiri dihamparkan lalu diduduki, sedangkan kaki yang kanan ditegakkan. Si tumitnya ditegakkan sampai semua tulang kembali kepada sendinya masing-masing. Nah, itulah yang beliau lakukan, melakukan apa yang disebut dengan duduk istirahat dari sujud ke berdiri. Apakah ini hanya dilakukan oleh beliau ketika sakit atau setelah tua? Tidak. Beliau melakukannya tidak sedang sakit dan juga tidak sudah tua, tapi dari ketika beliau masih kuat. Dan ini menyebabkan duduk istirahat ini adalah sesuatu yang disunnahkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Dan duduk ini dikenal di kalangan para fuqaha dengan sebutan jalsatul istiraha atau duduk istirahat. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat dengan pendapat seperti ini. Juga Imam Ahmad. Berdasarkan dalam hal ini maka disunnahkan untuk melakukan duduk istirahat seusai sujud. Lalu setelah itu beliau menekankan kedua tangannya ke atas tanah lalu bangkit. Disebut kana salsam yanhadu mu'tamidan alal ardi ila raq'ati thaniyah. Beliau bangkit sambil menekankan kedua tangannya ke atas tanah lalu bangkit menuju berdiri ke rakaat kedua. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ishaq dengan sanad yang sahih. Imam Al-Baihaqi juga menjelaskan dengan sanad yang sahih. Wa kana ya'jinu fis shalah ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Beliau melakukan ijn di dalam salat yaitu bersandar kepada kedua tangannya ketika berdiri.
Yang dimaksud al-ijen diterangkan di dalam beberapa riwayat. Al-ijen adalah posisi ibu-ibu yang habis membuat adonan kue sambil duduk. Setelah itu kemudian bangkit. Cara bangkitnya dengan cara al-ijen. Caranya itu mengepalkan kedua tangannya, kemudian ditekankan ke tanah dan didorongkan badannya dengan kedua tangan itu untuk berdiri. Itu makna dari al-ijen. Jadi tidak dibuka telapak tangannya kemudian bangkit, tapi dikepalkan. Dan itulah makna yang terkandung dalam al-ijen. Sebagaimana riwayat Abu Ishaq dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, wa kana ya'jinu fis shalah ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Beliau melakukan ijen di dalam salatnya, yaitu bersandar dengan kedua tangan yang dikepalkan, kemudian beliau bangkit berdiri menuju rakaat yang berikutnya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika bangkit dari sujud menuju berdiri. Lalu berdirilah dan disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi raq'ati tsaniyah istaftataha bilhamdulillah wa lam yaskut. Nabi SAW apabila bangkit berdiri ke rakaat kedua, beliau memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan tidak berhenti dulu sebentar setelah berdiri. Langsung begitu berdiri, Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Inilah beberapa penjelasan tentang tata cara bangkit dari sujud yang dijelaskan sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, penjelasan kita cukup sampai di sini saja dulu. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab khusus santri dulu ya. Cung, santri yang mau nanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama anak Sultan dari Margasih. Ustadz, izin tanya. Ana pernah mendengar apabila kita bangkit dari sujud di rakaat ketiga harus mengangkat tangan. Apakah benar? Dari rakaat ketiga ke keempat gitu? Dari sujud rakaat ketiga menuju ke rakaat keempat gitu? Ketiga dari atayat. Dari tahiyat awal. Iya. Sultan raja kita pernah katanya mendengar berita bahwa kalau bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga harus mengangkat tangan. Apa yang Sultan dengar itu benar. Kita umumnya di dalam sholat melakukan 4 kali angkat tangan di 4 tempat. Pertama ketika takbiratul ihram. Angkat tangan Allahu Akbar bisa sebahu bisa setelinga. Kedua angkat tangan ketika akan ruku. Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Jangan malas, mau ruku ini. Langsung aja dijatuhkan kedua tangannya. Angkat tangan. Ketiga, bangkit dari ruku. Ketiga, Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan lagi. Keempatnya, ketika bangkit dari tahiyat awal. Jadi 4 tempat angkat tangan. Sok ulang. Pertama kapan? Takbiratul ihram. Ketika awal sholat. Kedua, ketika akan ruku. Ketiga, ketika bangkit dari ruku. Keempat, ketika bangkit dari tahiyat
awal menuju rakaat ketiga. Ya, 4. Selain itu umumnya Nabi tidak angkat tangan. Tapi kadang-kadang ya angkat tangan. Kadang-kadang seperti yang tadi dijelaskan. Ketika sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Mau sujud kadang Nabi angkat tangan. Kadang. Bangkit dari sujud ke duduk kadang angkat tangan. Tapi kadang. Lebih seringnya tidak. Tapi yang 4 tadi selalu. Takbiratul ihram, mau ruku, bangkit dari ruku dan bangkit dari tahiyat. Awal itu selalu mengangkat kedua tangan. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ana Fatih dari Karawang. Assalamualaikum. Siapa? Ana Fatih dari Karawang. Faqih. Fatih. Dari Karawang. Oh ini yang menaklukkan Konstantinopel. Tahu yang menaklukkan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Ini ternyata orangnya. Muhammad Fatih bukan? Oh bukan. Oh bukan berarti. Iya. Saat izin bertanya, jika kita sholat terus kita mengantuk, itu sholatnya sah tidak? Ngantuk ketika sholatnya sah apa tidak? Tergantung seberat apa ngantuknya. Kalau sampai tertidur, apalagi sampai mengigau, apalagi sampai jatuh nelonjong, atau ketika sujud nggak bangkit-bangkit, batal. Maka dia harus wudhu lagi, mengulang lagi sholatnya dari awal. Tapi kalau ngantuknya itu masih bisa tertahan, masih sadar gitu ya. Ya maka tidak batal sholatnya. Tapi yang seperti itu hilang kekhusyuan. Maka sebaiknya dibatalkan. Kemudian lakukan apa yang bisa menghilangkan ngantuknya. Kemudian ulang lagi sholatnya. Nah, kalau sedang ngantuk jangan sholat. Kalau sholat jangan ngantuk, itu intinya ya. Anehnya kalian ketika sholat, ketika ngaji ngantuk. Ketika belajar juga ngantuk. Beres ngaji, wah cenghar. Beres sholat, juga seger ya. Kebiasaan. Terus mana tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Ana Yajid dari Ciwaruga. Ustadz izin bertanya, apakah boleh menohel teman sebelah saat sholat kalau imam sudah bangun dari sujud tetapi dia tidak bangun-bangun dari sujud tersebut? Tidur? Ya tidak bangkit dianya. Iya tidur apa? Ya tidur. Mungkin yang ditanyakan oleh Fatih tadi tuh, yang itu tuh, tidur. Jadi kalau ketika sujud teman sebelah kita tidur, kita bangkit dia masih saja sujud. Apa betul tidur atau dia mungkin sedang berdoa lama? Kita bahas, boleh nggak ketika imam sudah bangkit kita masih berdoa di dalam sujud agak lama? Tidak boleh. Kenapa? Karena mengikut imam hukumnya wajib. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Sedangkan berdoa di dalam sholat dengan doa yang panjang sunnah. Asal cukup baca subhana rabbiyal a'la 3 kali sudah. Kalau imam masih sujud silakan kita tambah dengan doa. Tapi kalau umpamanya imam sudah bangkit kita ingin berdoa panjang nggak boleh. Jadi kita langsung bangkit. Ya. Nah sekarang masalah kalau tidur boleh nggak kita bangunkan? Dengan isyarat boleh. Umpamanya dengan ditoel itu di apa? Dicolek, dipukul-pukul, tapi jangan pukul keras. Dipukul
agar dia bangun boleh. Ditepuk bukan dipukulnya, ditepuk. Boleh. Karena ada hajah ya. Tapi orang itu kalau benar tidur dalam sujudnya, dia harus batalkan sholatnya, wudhu lagi, kemudian balik lagi ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Ana Bukhari dari Selacau. Bagaimana posisi tangan ketika al-ajn? Apakah horizontal atau vertikal? Syukran. Posisi tangan ketika ijen tadi, apakah vertikal apa horizontal? Ya vertikal lah tuh. Vertikal itu apa? Tegak ke atas. Jadi ketika bangkit ya wajarlah normal. Ketika bangkit tadinya bengkok kemudian didorongkan jadi lurus. Gak mungkin horizontal kan begini. Tidak vertikal, tidak horizontal. Awalnya bengkok, kemudian dorongkan sampai lurus vertikal, iya. Itu mungkin yang dimaksud. Ya. Siapa lagi? Tuh, terusin. Assalamualaikum Ustaz. Nama anak Ali dari Hari dari Pasteur. Pasteur. Apakah boleh saat sujud berdoa tapi pakai bahasa Indonesia? Boleh enggak di dalam sujud berdoa dalam bahasa Indonesia? Ini masalah ijtihadiyah ya. Para ulama Lajnah Daimah Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Asal ada asalnya. Pertama sudah membaca dulu doa pokok Subhana Rabbiyal A'la. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tetap harus sadar dia itu sedang sholat tahajud. Ketika sujud terakhir berdoa dengan bahasa Indonesia. Terus saking lamanya lupa bahwa itu sedang sholat. Setelah selesai bangun langsung aja berjalan bikin kopi. Batal. Apa yang menjadi dalil dibolehkannya berdoa dalam sujud dengan selain bahasa Arab? Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika sujud, fa'akthiru fihi du'a, terus beliau menyatakan, فَلْيَخْتَرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ. Maka hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai, yang paling dia inginkan. Yang dimaksud paling disukai itu baik isinya termasuk bahasanya. Kadang-kadang kita nggak bisa bahasa Arabnya, atau kalau bisa juga kurang terhayati karena kurang paham maknanya, akhirnya pakai bahasa kita. Lebih terhayati ketika berdoa dengan bahasa kita. Jadi falyakhtar minad du'ai a'jabahu, silakan dia memilih doa yang paling dia sukai termasuk bahasanya, iya. Asal doa pokoknya itu sudah dibaca Subhana Rabbiyal A'la ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Izam dari Selacau. Waalaikumsalam. Izam dari Selacau. Tad, apabila imam ketiduran dalam keadaan sujud, apakah boleh bangkit dari sujud tanpa mengikuti imam? Kasusnya aneh-aneh ya. Imam ketika sujud tidur. Adakah kasus ini? Iya, kalau memang tidurnya lelap batal imam itu. Ini nggak bangkit-bangkit setelah 5 menit gitu ya, apa berdoa ya. Ada yang iseng lihat si orang kerek. Atau umpama sedang sujud itu kedengaran kereknya. Wah tidur ini mah. Maka makmum yang paling depan di belakang imam bangkit menggantikan posisi imam. Kemudian maju, imamnya suruh pergi. Ya, kalau dia masih tidur di sana ya sudah lanjutkan saja dengan imam baru. Sampai selesai kita sholat bangunkan imam.
suruh wudhu lagi. Ya. Jadi kalau tidurnya terlelap, maka batal imam itu. Siapa lagi tadi? Ya. Assalamualaikum. Fadil Demargasi. Siapa? Fadil. Dalam sholat angkat tangan fungsinya apa? Dalam sholat angkat tangan fungsinya apa? Fungsi angkat tangan. Pertama, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi angkat tangan, kita pun angkat tangan. Kedua, mungkin maksudnya apa maksud dari kedua angkat tangan ketika sholat hikmah. Tidak ada penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi para ulama ada membahas hikmah dari mengangkat kedua tangan ketika sholat. Salah satu di antara maksud yang terkandung, ini hanya ijtihad para ulama, bukan ayat, bukan hadis. Maksud yang terkandung dari mengangkat kedua tangan adalah itu ta'zim kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'zim itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuliakan Allah Azza wa Jalla di dalam salat dengan cara mengangkat kedua tangannya. Kedua, di dalam mengangkat kedua tangan terkandung juga sikap tunduk, patuh dan taat kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Itu di antara beberapa hikmah yang diungkit oleh para ulama ketika membahas hikmah dari semua gerakan sujud, ada gerakan sholat. Ketika sedekap, maknanya sedekap ini sikap orang yang menghambakan diri di hadapan Allah. Ruku, sikap orang yang menghinakan diri di hadapan Allah. Sujud, sikap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Menghinakan ketika ruku, merendahkan ketika sujud, merendahkan diri. Makanya ketika ruku karena sedang menghinakan diri, kita sebut nama Allah yang agung. Agung itu lawan dari kehinaan. Ketika sujud karena merendahkan diri, kita sebut Allah yang a'la, al-a'la yang paling tinggi, lawan dari rendah. Begitulah. Jadi dibahas oleh para ulama tentang sikap-sikap dalam gerakan sholat adalah seperti itu. Nah, mengangkat tangan, ta'zim dan taslim. Ya, mengagungkan Allah dan sikap pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama Najaki dari Cimahi. Bolehkah sholat menyandar ke dinding? Boleh nggak sholat menghadap ke dinding? Ini kan dinding, ya pastilah. Menyender. Menyender. Apa? Oh, menyender. Nggak boleh. Umpamanya di belakang nih, ya. Bagian paling belakang. Jadi ketika berdiri nyender. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu sikap abath dan istihza. Abath itu iseng. Istihza itu ya mengolok-olok sholat. Maka tidak boleh sholat sambil menyender di dinding, baik di kiri kanan gitu ya, ketika berdiri itu nyender aja begini. Atau di belakang nyender, atau di tiang nyender, nggak boleh. Kecuali ada kecualinya kalau memang pertama di dalam sholat sunnah, yang keduanya ketika kita sudah amat sangat payah. Itu pun ditegur oleh Rasul SAW. Jadi suatu saat Nabi masuk masjid, di masjid itu ada tali yang terbentang. Ditanya, ini siapa yang membentangkan tali? Ternyata istrinya. Untuk apa? Untuk sholat tahajud. Tahajud itu beliau lama berdirinya karena bacaannya panjang, karena lama cangkel pegel, supaya tidak cangkel jadi bergelantungan di tali itu. Ditegur oleh Rasulullah SAW, buka. Terus sholatlah kamu semampunya. Kalau tidak mampu ya sudah, apalagi itu sholat sunat tahajud. Ya. Maka tidak boleh kita bersandar sholat ke dinding baik kiri atau kanan ataupun belakang. Ya, Wallahu a'lam.
Ada lagi? Ini aja yang dekat. Assalamualaikum. Fakih dari Sukaluyu. Fakih dari Sukaluyu. Apa hukumnya apa hukumnya menggerakkan jari saat atahiyat? Apa hukumnya menggerakkan jari? Menggerakkan jari ada tahiyat belum dibahas, nanti dibahas. Tapi iya sunnah. Wail bin Ujrin menyatakan thumma asyara bis sababah fara'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha. Aku melihat Nabi SAW berisyarat dengan telunjuknya ketika tahiyat. Aku lihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya. Sampai di hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahwa gerakan isyarat telunjuk dalam tahiyat itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 sabetan pedang. Jadi ini semua menunjukkan sunnah. Wajib? Enggak wajib. Kalau tidak menggerakkan gimana? Sah, enggak apa-apa. Jadi hukum menggerak-gerakannya adalah sunnah. Nanti akan kita bahas ketika membahas masalah tahiyat ya. Cukup dulu ya sampai di sini. Nanti kita akan lanjut di Jumat yang akan datang. Yang tadi ngacung, baik yang bertanya atau yang ngacung tapi belum sempat bertanya, ya ada hadiah ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.